Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Ndang Trip Channel. Kali ini saya akan mengulas proses dari pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek jalan tol. Di mana kabar terakhir di kawasan Pabuaran Bojonggede untuk proyek tol Desari Seksi 3 telah dilakukan pengumuman peta bidang tanah dan daftar nominatif, di mana di sini dilakukan pemanggilan terhadap para warga terdampak proyek tol untuk menandatangani daftar nominatif dari hasil pendataan di beberapa hari sebelumnya. Namun kalau boleh saya ulas sedikit bahwa proses pengadaan tanah ini dimana diawali dari perencanaan ya. Tahap perencanaan itu penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Kemudian baru dilanjutkan dengan tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini memakan waktu yang lumayan cukup lama ya. Diawali dari pemberitahuan rencana pembangunan dan pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Di sini sekitar 30 hari. Setelah itu baru diadakan konsultasi publik dan waktunya memakan hingga 100 hari lebih ya. Pemirsa, baru setelah itu akan ada penetapan lokasi pembangunan oleh pejabat pemerintahannya, oleh gubernur selama waktu 30 hari. Dan setelah penetapan itu dalam jangka waktu 30 hari baru dilakukan pengumuman penetapan lokasi pembangunan. Ini memakan waktu 2-10 hari. Rangkaian ini jika sudah selesai akan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan pengadaan tanah. Dimulai dari inventarisasi dan identifikasi yang kurang lebih memakan waktu 52 hari. Setelah itu barulah digelar pengumuman peta bidang tanah. Ini cukup lama ya, 52 hari, karena menerjunkan tim di lapangan untuk mendata satu persatu rumah-rumah warga yang terdampak ya. Tim ini ada tim Satgas A, ada tim Satgas B ya. Baru setelah itu akan ada pengumuman peta bidang tanah ya, pengumuman peta bidang tanah dan daftar nominatif. Di sini jangka waktunya sekitar 42 hari. Karena masih akan ada sanggahan jika tidak sesuai, jadi akan ada proses keberatan dan verifikasi ya. Kemudian baru setelah 42 hari akan ada keluar penetapan nilai. Nah, ini juga diberi waktu 30 hari untuk akan ada penetapan nilai. Setelah itu baru akan ada musyawarah ya dari penetapan bentuk ganti kerugian. Nah, ini musyawarah ini memakan waktu lama ya, ada sebetulnya sekitar 30 hari. Jika ada keberatan, ada waktu lagi tambahan 14 hari. Namun tetap keberatan mengajukan ke pengadilan akan memakan waktu lagi 30 hari, dan akan ada keberatan lagi 14 hari, baru terakhir jika sampai ke Mahkamah Agung akan memakan waktu tambahan lagi 30 hari. Jadi total sekitar 100 hari 100 hari lebih ya pemirsa. Dan baru pemberian terakhir adalah proses pemberian ganti kerugian. Ini dilaksanakan dengan jangka waktu 17 hari sejak penyampaian hasil validasi oleh pelaksana pengadaan tanah. Dan pemberian ganti kerugian ini bisa lebih dari 17 hari tanpa ada keterangan batasnya kapan. Nah, itu lebih 17 hari ya, bertahun-tahun pun mungkin bisa ya. Baru terakhir itu adalah penyerahan hasil. Jadi memang prosesnya lama ya, dan melibatkan beberapa instansi ya, mulai dari pemerintahan, kemudian instansi yang memerlukan tanah, kemudian BPN ya. Jadi banyak yang terlibat di sini sehingga prosesnya pun memakan waktu yang cukup lama.
seperti yang saya temui saat proses pengumuman peta bidang tanah dan peta nominatif di Pabuaran ini, beberapa warga menerima ya dan menandatangani dari hasil proses inventarisasi dan identifikasi. Jadi ini hasil dari proses itu, ada daftar nominatif dan warga menyetujui dan menandatangani di situ ya. Namun ada juga beberapa warga yang keberatan. Nah, ini akan memakan waktu lagi ya. Contohnya ini nih, Bapak ini mengajukan keberatan ya. Namun ada juga yang tidak mengajukan keberatan. Pak siapa Pak? Gunawan. Pak Gunawan. Ya. Gimana Pak setelah ada penandatanganan ini? Perasaan Bapak bagaimana? Ya, ada yang sebagian mau dikomplain lagi. Udah nggak komplain lagi nggak? Ada sebagian yang komplain. Oh, ada yang sebagian. Tuh, berarti Salah nanti ukur atau kurang ukur. oh, masalah itu doang. Oh, Bapak nggak ini Pak, bakal akan lama lagi nih Pak, berarti Pak Bapak akan proses. Kita ikut aja. Ikut aja Pak ya. Proses proses ya. Karena ukurannya nggak benar atau gimana Pak? Ya, tidak sesuai ya. Tidak Bukan sesuai. Tidak benar, tidak sesuai. Memang tak luas tanah Bapak berapa? Ada selisih yang berapa puluh meter tuh. Oh, nggak sesuainya berapa puluh meter ya? Lumayan. Ada yang kurang, ada lebih. Oke. Jadi Bapak nunggu aja nih Pak proses ini Pak ya. Tunggu. Oke Pak. Terus mengenai ganti rugi bagaimana Pak menurut Bapak? Belum ada. Setelah ini kan prosesnya. Belum ada info di situ. Hanya ini kan belum turun Alpresa, belum tahu. Belum tahu kapan. Tapi harapan Bapak gimana? Ya, kita tunggu saja. Ini kan bukan kita individu lah. Satu RT, satu RW, berapa RT, berapa RW. Oh gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Yuk. Nah, bagi masyarakat yang ingin lebih detail tahu tentang hal ini, silahkan membuka peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.